Ya, selamat sore pemirsa. Sekarang saya reporter Cesa Deva sudah berada di Desa Keragilan, Tamanan Banguntapan, Bantul. Sudah bersama salah satu warga Desa Keragilan untuk mewawancarai tentang kondisi desa kali ini di masa pandemi. Ya, boleh perkenalan dulu, Mas. Ya, baik Mas Cesa Deva. Nama saya Muhammad Sabir Badila. Saya di sini panggil Sahib gitu. Oh ya. Jadi Mas Sahib, bagaimana kondisi Desa Keragilan di masa pandemi wabah virus COVID-19 ini, Mas Sahib? Mungkin untuk kondisi di daerah saya sendiri itu eh, dari warga-warganya sendiri itu lebih apa ya? Lebih ketat lah dalam aturan tamu kalau misalnya ada orang yang datang ke daerah daerah saya sendiri. Karena itu tuh kita tuh harus kayak misalnya ada orang baru yang asing tuh datang, kita harus melapor ke RT lah, terus riwayat perjalanannya lah. Nah, itu nanti yang digunakan untuk melaporin kalau misalnya dari daerah yang apa bekas zona-zona merah kayak gitu bisa dilaporkan ke rumah sakit itu. Terus untuk situasinya sendiri itu di desa saya ya mungkin nggak jauh beda-beda dari kampung yang lain ya, nggak terlalu ditutup juga. Mungkin bagian pintu masuknya tuh cuman dikasih ada yang jaga kayak pos jaga gitu, sama dikasih tempat buat cuci tangan. Jadi sebelum ada orang yang masuk itu tuh kita cuci tangan terlebih dahulu. Jadi kita dicegat, suruh cuci tangan, habis itu baru masuk lagi. Nah, untuk mungkin untuk daerah saya sendiri itu nggak termasuk lockdown ya. Lockdownnya tuh kayak apa ya? Dikasih jam-jamnya gitu loh. Jadi lockdown tuh dimulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi baru dibuka lagi. Jadi nggak boleh ada orang luar atau orang dalam yang keluar atau orang luar yang masuk di jam-jam segitu ya? Ya, Oh, ya. Tapi untuk Desa Keragilan sendiri apa udah ada bantuan dari pemerintah atau belum ya, Mas? oh kalau bantuan sendiri sih kayak nggak ada soalnya saya sampai saat ini juga nggak dapat apa-apa gitu. Jadi belum ada bantuan dari Iya, pemerintah belum sendiri. ada. Nah, tapi selama pandemi ini apakah Mas Sahib merasakan lebih banyak dampak negatif atau dampak positifnya, Mas Sahib? Ya untuk dampak sih pasti ada negatif dan positifnya ya. Mungkin kalau untuk positifnya sendiri itu kayak di diri saya sendiri itu kayak, kan saya ini kan orangnya kayak nggak pernah di rumah lah, bisa dibilang kayak sampai orang-orang rumah tuh bilang kalau saya tuh nggak betah di rumah, gara-gara tiap hari itu saya emang di luar terus kayak di daerah kampus atau di kontrakan teman-teman. Nah mungkin dari situasi kayak gini, kondisi kayak gini, gara-gara pandemi ini akhirnya saya di rumah terus, yang dimana itu yang waktu-waktu yang saya uh, digunakan tuh untuk orang-orang di rumah, buat keluarga di rumah, mungkin untuk jadi lebih dekat lagi lah dari untuk keluarga-keluarga. Nah, tadi Mas Sahib mengatakan kalau lebih banyak di kampusnya ya. Berarti Mas Iya, Sahib ini seorang mahasiswa ya? iya, Bener ya? oh, iya benar. Terus berarti dari pihak kampus sendiri apakah menyediakan layanan kelas online begitu, Mas? Apa cuman diberikan tugas saja gitu? Kalau itu sih dua-duanya bisa termasuk sih. Jadi kadang beberapa mata kuliah tuh ada yang kelas online kayak kelas di lewat aplikasi streaming, ada juga yang lewat aplikasi sosial media, ada juga yang lewat Google Classroom. Dan untuk beberapa mata kuliah emang ada juga yang dikasih tugas itu kayak mata kuliah praktek, kayak praktek apalah gitu. Atau kita cuma dikasih tugas terus ngerjain dalam tenggat waktu beberapa jam. Eh, Berarti cuma bisa dalam bentuk kelas dan bentuk tugas-tugas gitu ya? Iya benar. Nah, tapi apakah dari pihak kampus memberikan bantuan atau subsidi dalam bentuk sembako atau apa gitu, Mas? Oh ada di kampus saya tuh ada kok bantuan buat mahasiswa kayak sembako, kuota. Tapi yang sembakonya sendiri ini nggak menyeluruh untuk semua mahasiswa, hanya untuk golongan-golongan tertentu. Dan itu yang hanya diberikan kepada mahasiswa yang masih kos di sini, Oh, masih tertinggal lah di sini, yang nggak bisa pulang. berarti nggak semua mahasiswa dapat ya, tapi Iya, nggak semua. mahasiswa-mahasiswa tertentu aja. Kalau untuk kuota baru dapat semuanya. Oh, kalau kuota semuanya. Iya. Dan apakah subsidi kuota itu juga merata atau dibagi
porsinya sesuai dengan golongan mahasiswanya? Kalau untuk pembagian kuota sih merata dari golongan bidik misi sampai golongan tertinggi semuanya dapatnya sama. Merata ya berarti ya. Lalu untuk kembali keadaan kampung sini ya Mas, Ya. apakah dari pihak kampung sini masih ada warga-warga yang kumpul-kumpul atau masih ada warung-warung yang buka gitu Mas? Kalau untuk di daerah sini sih beberapa warung tuh ada sih yang buka, ya kayak warung kelontong lah yang jual-jual barang, sama kalau warung makan tuh masih ada juga beberapa, cuman jam tutupnya mungkin lebih cepat. Oh, berarti masih ada ya? Ya, kalau untuk orang-orang nongkrong sih kayaknya nggak ada, cuman yang di bagian pos penjagaan aja tuh yang kadang suka rame gitu. Oh, apakah di sini juga ada penyemprotan disinfektan di setiap jalur masuknya Mas? Oh, kalau penyemprotan di daerah saya sendiri sih kayaknya belum ada sih, soalnya saya sendiri belum pernah lihat gitu, kalau misalnya ada penyemprotan kayak gitu. Kayaknya belum ada. Lalu untuk ini Mas, pengadaan bantuan sembako, mungkin apakah dari desa ini ada memutarkan dana desa untuk membantu orang-orang yang sekiranya membutuhkan di desa ini sendiri gitu Mas? Eh, untuk itu sih kayaknya itu juga belum ada sih. Oh belum ada. Belum ada. Nggak tahu mungkin besok ada atau enggak. Saya belum tahu, cuman sampai sekarang nih kayak memang kayak belum ada sih. Soalnya dari saya sendiri atau dari tetangga-tetangga saya atau warga-warga sekitar juga belum pada dapat. Baik Mas, saya terima kasih atas Ya. waktunya. Semoga sehat selalu, dijaga selama masa pandemi ini. Ya, sekian pemirsa. Barusan adalah hasil wawancara saya dengan salah satu warga desa Kragilan. Saya Cesa Deva melaporkan.